Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, apakah Persib Bandung musim ini atau musim yang akan datang akan sedikit merefleksikan apa yang akan dilakukan oleh Coach Igor Tolik terhadap seniornya gitu ya, Coach Boyan Hodak, yang mana kita ingat refresh sedikit gitu ya, musim kemarin Boyan Hodak kurang lebih sudah melepas 13 pemain dengan beragam komentar atau beragam pro kontra di kalangan teman-teman Bobotoh gitu ya. Dari kurang lebih 13 pemain itu, Boyan Hodak justru melepas semua pemain asingnya, kurang lebih ada 7 pemain asing musim lalu gitu ya teman-teman, yang mana ini juga menjadi sempat booming pada saat itu gitu ya. Ada pemain yang dicintai oleh Bobotoh gitu ya, ada pemain yang disayangi sama Bobotoh, baik itu pemain asing maupun pemain lokal. Tapi akhirnya itu Boyan Hodak tidak bergeming, Boyan melepas semuanya gitu ya, dan menjanjikan bahwa kita akan jauh lebih baik. Dan alhamdulillah memang betul gitu ya apa yang sudah dicanangkan oleh Boyan Hodak, melepas kurang lebih 13 pemain, melepas pemain-pemain yang memberikan gelar untuk Persib Bandung di musim sebelumnya. Lalu Boyan Hodak menjanjikan satu hal, bahwa kita akan tampil jauh lebih baik, dan alhamdulillah memang kita berhasil meraih three-peat gitu ya, atau hat-trick juara, yang mana memang jauh lebih baik daripada musim sebelumnya. Nah, untuk musim depan, apakah Coach Igor Tolis punten, ini mah karena katanya kalau bahasa Kroasia mah rada susah gitu ya, bahasa Balkan gitu ya. Jadi Coach Igor Tolic ini kalau memang betul ingin meniru untuk strategi Boyan Hodak, ini kan sudah mulai terbaca gitu ya. Tapi bedanya teman-teman, kalau Coach Igor ini sepertinya belum berani merombak banyak gitu ya. Jadi bisa jadi sama jumlahnya dengan musim lalu, pemain-pemain yang dilepas bisa jadi hanya jumlahnya bisa jadi sama, atau orangnya atau posisinya yang berbeda teman-teman gitu ya. Nah, ini memang kalau musim kemarin kan semua pemain asingnya dirombak. Nah, musim ini kemungkinan sebagian pemain asing, sebagian pemain lokal gitu ya. Nah, ini juga kita sudah melihat kemarin langsung ada 2 pemain yang hatunuhun gitu ya. Ada Rezaldi Hanusa atau Bule, dan satu lagi ada Zalnando. Nah, ini memang untuk sebagian pemain lokal kita juga agak sedikit bertanya gitu ya, bukan berarti meragukan keputusan Coach Igor dan juga manajemen ya. Ini kita hanya sedikit mengungkapkan isi hati saja gitu teman-teman, bahwa sebagian pemain muda Persib Bandung ini sepertinya melihat roman-romannya mah kayaknya memang Persib Bandung akan punya pemain jadi semua gitu ya, karena mengejar 4 kompetisi, mengejar branding di Asia juga. Jadi daripada menumpuk pemain muda teka pake oge, lebih baik ada yang dipinjamkan, ada yang dilepas, dan ada yang memang habis kontrak tidak diperpanjang karena lebar. Lebih baik uangnya mah dipakai buat merekrut pemain yang baru gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada sedikit pola yang terbaca oleh tim redaksi. Ini teman-teman bisa ikut merasakan sensasinya gitu ya. Kita kasih sedikit sensasi yang berbeda. Kita tidak ke bawah kusakaba gitu ya, biarin aja yang lagi rame sekarang mah mangga gitu ya. Kita sedikit menarik diri dulu dari situ. Namun yang akan kita bahas adalah begini teman-teman bisa melihat dari sisi apa yang
manajemen lihat gitu ya, bukan dari sisi pelatih saja atau tim kepelatihan, karena Coach Igor ini saya yakinlah tugasnya betul-betul berat musim depan, belum milih pemain, belum milih jajaran tim pelatih, belum lagi milih skema bermain dan lain sebagainya. Tapi kalau manajemen juga ada sedikit andilnya di situ gitu ya, bahwa kalau memang kita melihat beberapa musim ke belakang, ini khususnya tidak terlepas pemain muda, pemain senior, pemain bintang dan lain sebagainya gitu ya, yang dibeli oleh Persib Bandung itu rata-rata pasti ada pemain yang klubnya degradasi, itu pemainnya pasti dibeli oleh Persib Bandung atau minimal dipinjamkan gitu ya. Nah ini kita bisa melihat musim-musim kemarin gitu ya, dari saat PSIS degradasi kita beli Dewangga gitu ya, atau musim-musim kebelakangnya gitu ya, kalau pada saat Persikabo degradasi gitu ya, kita beli ada Dimas Derajat, ada Rian Kurnia gitu ya, atau pada saat Bayangkara degradasi kita beli kita pinjam Putu Gede gitu ya, atau pada saat Trans Nusantara FC degradasi kita juga beli Edo di situ teman-teman. Nah ini memang apakah dengan musim kemarin kan ada 3 tim yang degradasi gitu ya, ada PSBS Biak gitu ya, ada juga Persis Solo, ada juga Semen Padang. Nah ini apakah dari ketiga klub ini akan ada yang kembali direkrut oleh Persib Bandung gitu ya untuk pemainnya, tidak terlepas baik itu pemain asing maupun pemain lokal. Tapi kalau asing mah saya pikir lebih baik nyari yang baru lah daripada 3 tim itu. Tapi kalau pemain lokal bisa jadi untuk menambah kekuatan teman-teman gitu ya, karena ya saya pikir kalau pemain lokal mah masih ada hitung-hitungan secara sistematisnya. Namun kalau untuk yang sempat rame gitu ya, bahwa ketika berjalannya kompetisi musim kemarin juga kipernya PSBS Biak katanya si Kadu ini bisa jadi pilihan untuk sama-sama dengan Teja Paku Alam katanya di bawah Mister Persib Bandung. Nah ini juga kita sebetulnya ada satu sosok gitu ya, kalau memang ngomongin masalah penjaga gawang, kalau dari tim yang terdegradasi gitu ya, kenapa kita tidak melihat kiper yang dimiliki oleh Persis Solo teman-teman? Ini mah bukan rumus tapi ngobrol aja biasa, makanya tidak kita tampilkan gitu ya, baik itu fotonya atau sosoknya tidak. Ini mah kita hanya sharing biasa saja. Jadi biasanya kalau Persib Bandung gitu ya membeli pemain, terutama pemain lokal, bisa membeli, bisa dipinjam itu dari tim-tim yang terdegradasi gitu ya, karena mereka juga tentu mempunyai hasrat yang mana ingin bermain tetap di kasta teratas gitu ya. Jadi apalagi kalau langsung dibeli sama Persib Bandung mah moal nolak lah gitu ya teman-teman. Nah ini ada sedikit kebiasaan dari manajemen Persib Bandung yang sudah dilakukan beberapa musim ke belakang. Nah apakah musim depan kita juga akan mempunyai pemain dari tim yang sudah terdegradasi musim kemarin? Ingat ada PSBS, ada Persis Solo, dan ada Semen Padang. Dan Semen Padang pun kita mempunyai hubungan baik teman-teman dengan Semen Padang, bahkan beberapa pemain Persib Bandung ya dipinjamkan ke Semen Padang musim kemarin dan sekarang ya kembali dipinjamkan juga gitu ya. Nah ini juga memang ya setidaknya punya hubungan baik dengan klub Liga 1 yang lain tuh ya, ini manfaatnya teman-teman. Jadi ada sedikit timbal baliknya untuk Persib Bandung. Ketika kita kelebihan pemain ya kita pinjamkan, ketika kita butuh pemain ya kita juga bisa ngambil atau bisa membeli dari klub tersebut gitu ya. Ini mah hanya intermezzo saja teman-teman. Tapi yang jelas apakah hari ini atau sore hari nanti atau siang hari nanti akan ada hatur nuhun lagi, kita saksikan sama-sama siapa selanjutnya yang akan tereliminasi dari Persib Bandung gitu ya. Karena saya pikir 4 kompetisi musim depan ini luar biasa tugas berat untuk seorang Coach Igor Tolis, yang mana ya pemain-pemainnya juga harus langsung nyetel gitu ya, harus yang betul-betul siap menempa ujian sangat keras lah di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Belum lagi mental yang kemarin gitu ya, kita sudah tripit setiap
tim ingin mengalahkan Persib Bandung. Nah, itu juga harus menjadi satu motivasi untuk para pemain Persib musim depan gitu ya, bahwa tantangannya bukan hanya dengan tim lain tapi dari diri sendiri, bisa tidak untuk menguasai emosionalnya gitu ya. Baik teman-teman, itu sementara yang bisa intermezzo saya sampaikan. Selebihnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, karena ini begitu muncul aja saya sudah minta filter dulu saja gitu ya untuk pertanyaan mengenai sosok dari Argentina tersebut gitu ya, karena ya belum bisa kita jawab lah gitu ya. Jadi yang masih menanyakan masalah pemain Argentina ya kita simpan dulu ya teman-teman gitu ya, kita bahas yang lain dulu, kasihan yang masih banyak ingin menitipkan pertanyaannya. Yang pertama langsung saja, Kang Roni, kapan Persib mau IPO teh? Dan tolong jelasin apa keuntungan jika Persib sudah IPO, hatur nuhun. Ya ini harusnya kan IPO tuh mulainya sudah harus mulai awal tahun kemarin 2026. Ini juga ngambang gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa urusan yang memang harus diselesaikan dulu oleh manajemen Persib Bandung, terutama untuk masalah calon investornya dulu teman-teman. Ini kita punten ya kalau memang ini mah anggapan dari kami gitu ya, dari tim redaksi, yang mana Persib harus punya calon investor dulu baru berani IPO. Nah, ini mungkin Pak Glenn Sugita pada saat Persib juara musim kemarin mengatakan bahwa ya akan segera IPO musim depan gitu ya, harusnya musim kemarin, namun ya akhirnya masih belum terlaksana karena kita masih belum punya calon investor, yang mana kan waktu itu sempat ada Allianz gitu ya, tapi ya ini juga masih ngambang teman-teman, belum ada informasi terlebih lanjut lagi. Jadi apakah memang IPO ini ditunda karena harus ada penyokong brand juga di belakang IPO ini teman-teman. Jadi bukan hanya dari individu yang ingin menyumbang uang ratusan M katakanlah gitu ya, tapi harus ada penyokong yang cukup kuat juga. Tapi ya kita tunggu sajalah kapan akan IPO ya, sambil nunggu IPO ya kita juga nabung dulu aja, karena untuk situasi dolar juga sekarang ya masih belum begitu banyak berubah gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tunggulah untuk informasi IPO selanjutnya gitu ya, baru kita jelaskan keuntungannya apa saja nanti. Baik, selanjutnya mau nanya Kang, kira-kira berapa pemain yang bakal masuk buat musim depan? Kalau berapa pemain yang bakal masuk ini tergantung teman-teman, masih fleksibel gitu ya, karena kita yang hatur nuhun juga belum habis gitu ya, yang mau di loan juga belum habis, jadi belum bisa memperkirakan berapa pemain yang masuk. Tapi kalau ngambil benang biru dari Kang Aditya, yang mana sebelum ada hatur nuhun, sebelum ada Wilujeng Sumping nantinya, sebelum ada kasus dengan Daisuke Sato, Kang Adit mengatakan bahwa untuk Persib Bandung kemungkinan akan gemuk skuadnya gitu ya. Dalam artian gemuk ini kan untuk batas satu pemain yang bisa didaftarkan ke I-League gitu ya musim depan ke operator itu maksimal 35 pemain. Jadi 35 sepertinya ya akan dimaksimalkan gitu ya oleh Persib Bandung. Namun 35 juga kuotanya tidak diisi oleh pemain jadi semua. Jadi biasanya dari 35 Persib Bandung maksimal hanya merekrut 31 atau 32 pemain jadi gitu teman-teman. Nah, sisanya ini 3 slot atau 4 slot itu biasanya untuk pemain dari akademi atau pemain muda Persib Bandung yang akan dinaikkan statusnya ke pemain senior gitu, karena kita menyisakan ruang untuk masa depan pemain Persib junior juga gitu ya. Jadi biar mereka juga berkembang dengan kemampuannya. Nah, ini juga teman-teman kalau menurut statistik yang sudah dirancang sejauh ini lah ya, kita nggak ngomongin hari besok tapi minimal dari hari kemarin itu, kalau melihat dari pemain-pemain yang dilepas, pemain-pemain yang memang posisinya juga gitu ya, ini saya pikir
satu posisi ini ada posisi pemain yang memang murni gitu ditempatkan di posisi itu pemainnya bukan pemain yang versatil, bisa juga pemain yang memang ada di beberapa posisi yang bisa versatil. Nah, kalau untuk Boyan Hodak kan kita mah udah tahu ya harus pemain yang versatil, tapi kalau Coach Igor sepertinya tidak teman-teman, karena sejauh ini yang sudah hatur nuhun posisinya hampir lebih dari 2 orang sudah dilepas. Jadi betul-betul butuh posisi di situ teman-teman gitu ya. Baik, lalu selanjutnya Kang Roni punten pengen naros Ari Kosmiro kunaon teu diperpanjang padahal bagus dari segi fisik pemain meningkat signifikan. Kalau untuk dari Miro Petris ini alasan pribadinya mah mungkin hanya dia yang tahu gitu ya, tapi kalau alasan yang secara umum gitu disampaikan bahwa ya ini sudah cukup gitu ya, dia juga membutuhkan satu waktu istirahat dulu dan juga akan mencoba tantangan lain, tapi intinya mah ya sudah cukuplah meraih gelar dengan Persib Bandung gitu ya. Di lain kesempatan juga mungkin membutuhkan satu nuansa baru atau suasana baru buat Kosmiro. Minimal mah harus punya waktu istirahat dulu, karena kan pelatih fisik juga harus menguatkan fisiknya dengan setidaknya meluangkan waktu untuk istirahat gitu teman-teman. Kalau untuk alasan yang sangat pribadinya kita nggak tahu, tapi kalau alasan umumnya itu untuk membutuhkan waktu istirahat dan setidaknya mencari suasana baru katanya gitu ya. Untuk sementara mah masalah masalah istirahat saja gitu, makanya ya kemungkinan kita akan mempunyai asisten pelatih fisik yang baru. Dari mana? Ya bisa jadi dari Kroasia gitu ya, tunggu saja nanti. Lalu selanjutnya terakhir dulu ya teman-teman, ini pertanyaannya, boleh pindah kemana Kang? Lebar padahal masih alus kene. Kalau Rezaldi boleh ini pindah katanya teman-teman ini akan ke Semen Padang. Nah, sebelum diumumkan oleh official mah ya kita anggap saja rumors gitu ya, tapi ya sebagian besar sih bilangnya memang ke Semen Padang gitu ya, karena ya saya pikir masih bagus lah, masih punya potensi untuk bule. Tapi kalau di Liga 1 kemungkinan ya kan sangat-sangat menguras energi banget. Tapi kalau di Liga kedua atau Liga 2 ini mungkin masih punya kesempatan bermain reguler, dan ya saya pikir ya masih bisa lah kembali ke top performance, tapi khusus di Liga 2 ya, kita doakan yang terbaik saja. Lalu selanjutnya itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan di hari ini teman-teman. Sisanya kita bacakan nanti sore, termasuk teman-teman yang ingin disapa gitu ya. Tapi ya inilah spotlightnya saja gitu ya. Ada Kang Andra Satria Kirei di Warung Lobak, katanya ini minta disapa pisan. Dan juga ada Boboto dari Tampomas Sumedang Larang, ada juga Viking Majenang di Cimanggu, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan, dan terakhir ada Boboto di Sambul Jati, Tasik Utara. Nah, ini yang bisa saya bacakan teman-teman. Hatur nuhun sudah menyimak untuk intermezzo di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.